Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Ana Ljubicic lahir di Beograd, Serbia pada tanggal 13 April 1983. Ibunya bernama Milanka dan Ana memiliki saudara perempuan yang bernama Alexandra. Ia dibesarkan di Beograd, Serbia, di mana di sana Ana kuliah dan lulus dengan gelar sarjana dalam jurusan bahasa dan literatur Prancis dari Universitas Beograd. Ana kemudian pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2005 dan memiliki kewarganegaraan ganda. Di Amerika, Ana memulai pekerjaannya di bidang perhotelan dan mendapatkan kesempatan bekerja di sebuah penginapan yang terletak di Little Washington sebagai petugas bagian kebersihan. Disinilah Ana berkenalan dengan seorang pemuda yang bernama Mark Nip dan akhirnya menikah dengannya. Di tempat kerjanya, Ana ini dikenal sebagai wanita yang sangat cantik, karismatik, pekerja keras, dan selalu bersemangat. Pada tahun 2007, Ana dan Mark pindah ke New York. Saat itu, Ana bekerja sebagai koordinator program logistik. Karena keuletannya dalam berbisnis properti, Ana dengan cepat menjadi sukses dalam setiap usahanya. Dia bahkan memiliki beberapa properti untuk investasinya. Setahun kemudian, Ana bertemu dengan Brian Walsh pada tahun 2008 ketika dia sedang bekerja sebagai manajer reservasi di Hotel Whitledge di Lenox, Massachusetts. Rupanya mereka berdua sama-sama bekerja di hotel tersebut. Pada awalnya, hubungan mereka berdua hanya sekedar teman kerja. Karena pada saat itu, Ana masih berstatus sebagai istrinya Mark. Tapi lama-kelamaan, Ana jatuh cinta dengan Brian. Lalu dengan cepat mereka menjalin hubungan dan mulai berkencan di tahun 2014. Di saat Ana lagi galau ini, dia tetap bertekad mengejar karirnya. Dia bahkan mengambil gelar master di bidang manajemen perhotelan di Cornell University. Dan di tahun 2014 itu juga, Ana akhirnya bercerai dengan Mark. Meskipun pernikahannya kandas, tapi karir Ana malah semakin meningkat. Dia menjadi direktur salah satu hotel di kota Boston dan mulai sering berkencan dengan Brian Walsh. Singkat cerita, Ana dan Brian menikah pada tanggal 21 Desember 2015 di gereja Immanuel Episcopal di kota Boston. Setelah menikah, mereka membeli rumah di daerah Cohasset, Massachusetts dan memiliki 3 anak laki-laki. Yang pertama lahir pada tahun 2016, yang kedua tahun 2019, dan anak yang ketiga lahir pada tahun 2020. Bahkan setelah menikah dan memiliki 3 orang anak, semangat kerja Ana tetap tinggi. Dia selalu berusaha keras mengejar mimpinya untuk menjadi orang yang sukses. Banyak rekan kerjanya yang mengagumi etos kerja Ana. Semua ini Ana lakukan demi memberikan kehidupan yang terbaik buat keluarganya. Selain sibuk mengejar karirnya, Ana juga aktif di media sosial. Dia suka memposting semua kegiatannya, seperti aktivitasnya sehari-hari dan juga pekerjaannya. Dan dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2022, Ana konsisten bekerja di bidang perhotelan di daerah Boston dengan jabatan sebagai direktur. Kemudian pada bulan Februari 2022, Ana menerima pekerjaan sebagai manajer regional di perusahaan real estate Tishman Speyer di Washington DC. Karena pekerjaannya ini, Ana sering bolak-balik antara Boston dan Washington. Memang melelahkan dan merepotkan, karena Ana menjadi sering terpisah dengan suami dan anak-anaknya. Tapi Ana sangat suka dengan pekerjaannya. Sebenarnya, karakter Brian dan Ana sangat bertolak belakang. Mulai dari sejarah keluarga, cara mereka tumbuh dewasa, penampilan, hingga karir mereka. Kalau Ana adalah wanita karir yang sukses, sebaliknya, Brian Walsh yang berusia 47 tahun ini memiliki reputasi yang tidak baik. Brian tidak pernah bekerja, karena dia menjadi tahanan rumah. Dia menjadi tahanan rumah setelah ketahuan menipu orang pada tahun 2018. Rupanya, Brian pernah menipu seseorang untuk membeli lukisan Andy Warhol palsu di eBay pada tahun 1990-an. Perbuatannya tersebut telah merugikan banyak pihak, sampai menghabiskan uang miliaran rupiah. Karena hal itu, pihak yang dirugikan pun akhirnya melaporkannya pada FBI. Brian pun ditangkap dan akhirnya didakwa atas kejahatannya. Anehnya, meskipun semua ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu,
Brian masih saja belum menerima hukuman penjaranya. Dia hanya dijadikan tahanan rumah pada tahun 2018 hingga 2023. Dan tentu saja, Brian diharuskan memakai gelang kaki setiap saat. Namun gelang kakinya berbeda dengan gelang kaki yang biasanya. Brian bisa bebas pergi kemanapun, karena gelang kakinya tidak memiliki sistem pemantauan GPS. Selain menjadi tahanan rumah, Brian memiliki hubungan yang sangat buruk dengan orang tuanya, terutama dengan ayahnya yang bernama Dr. Thomas Walsh, yang bekerja sebagai seorang ahli bedah saraf di Brigham and Women's Hospital. Dan pada tahun 2019, ketika ayahnya meninggal, Brian dituduh telah menghancurkan surat wasiat ayahnya untuk mendapatkan akses ke aset milik orang tuanya. Gak cuman itu, Brian juga menjadi pencuri di rumah orang tuanya sendiri dan mulai mencoba untuk menjual barang-barang milik almarhum ayahnya. Tetapi untunglah, dua orang teman terdekat ayahnya yang bernama Jeffrey Onstein dan Fred Pescatora melakukan sesuatu untuk menghentikan Brian. Mereka mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menghentikan Brian dari mencuri aset ayahnya. Dan mereka juga menuduh bahwa Brian telah menghancurkan surat wasiat untuk mendapatkan akses ke aset ayahnya, karena Brian tahu ayahnya tidak meninggalkan apa-apa untuknya. Dan yang menarik adalah, dalam surat wasiat itu, Thomas ayahnya menulis, "Dengan ini, saya cuma mewariskan kepada Brian R. Walsh anak saya harapan terbaik saya. Tetapi, saya tidak akan mewariskan tanah dan harta milik saya." Ternyata, ketika ayahnya masih hidup, Brian pernah mencuri $800.000 atau sekitar 12 miliar rupiah dari ayahnya. Kejadian ini terjadi 10 tahun sebelum ayahnya meninggal. Hal itulah yang menyebabkan ayahnya mencabut hak waris Brian. Bahkan ketika Brian semakin dewasa, ayahnya tetap tidak ingin berurusan dengannya. Thomas bahkan tidak ingin berhubungan dengan cucu-cucunya yang dilahirkan oleh Anna dan Brian. Thomas tidak ingin mengambil resiko berdekatan dengan Brian, karena hal itu berpotensi sangat merugikannya. Selain itu, teman Thomas yang bernama Fred bahkan mengatakan bahwa Brian sebelumnya telah didiagnosis sebagai sosiopat di rumah sakit jiwa Austin Reed Center. Dia juga bilang kalau Brian pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Parahnya lagi, ketika Brian pulang traveling dari negara Cina, dia mencoba menyelundupkan beberapa barang antik di tasnya. Tetapi ketika dia tertangkap, Brian malah mencoba untuk membunuh 4 atau 5 penjaga yang meringkusnya. Dari sini, kita bisa melihat betapa buruknya perilaku Brian ini. Di sisi lain, Anna harus banting tulang mencari uang demi keluarganya. Dia harus membagi waktunya antara Washington DC dan Cohasset. Tetapi untungnya, selama liburan musim dingin di tahun 2022, Anna bisa mendapatkan liburan dan berada di rumah bersama dengan keluarganya. Dan ketika menjelang malam tahun baru di akhir 2022 tiba, Anna dan Brian tidak memiliki rencana khusus. Bersama dengan 3 anak laki-laki mereka yang masih kecil, Anna dan Brian memutuskan untuk tinggal di rumah dan bersantai. Mereka lalu mengundang seorang teman mereka yang bernama James Muldo untuk makan malam. James tiba di sana sekitar jam 8:30 malam, dan dia tinggal sampai jam 1:30 dini hari. James berkata, saat itu semuanya baik-baik saja. Mereka menikmati makan malam yang sangat menyenangkan yang disiapkan oleh Brian. Semuanya berjalan normal dan lancar. 2 hari kemudian, pada tanggal 3 Januari, Anna telah memesan tiket penerbangan dari Boston ke Washington DC, karena ini adalah saat dia harus kembali bekerja. Akan tetapi, Anna tidak pernah muncul di kantornya, bahkan sampai keesokan harinya. Pada tanggal 4 Januari 2023, ada rekan kerja Anna yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah telah terjadi. Biasanya kalau Anna tidak masuk, dia pasti akan menelpon. Tetapi kali ini, dia tidak memberi kabar. Ini sangat di luar karakternya Anna. Rekan kerjanya Anna segera menelpon polisi di kota Cohasset dan meminta agar mereka melakukan pemeriksaan. Dan polisi pergi ke rumah Anna untuk mengecek Anna. Saat itulah, Brian muncul dan membuka pintu. Dia memberitahu polisi bahwa dia belum melihat istrinya dalam 3 hari ini. Dari sini akhirnya polisi segera mengajukan laporan orang hilang dan mulai menginterogasi Brian. Brian mengatakan
Pada pagi sekali di tanggal 1 Januari sekitar jam 1 pagi, ada keadaan darurat di tempat kerja Anna, dan bosnya membutuhkan Anna sesegera mungkin. Anna terpaksa berangkat 2 hari lebih awal dari yang direncanakan. Dia pun segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah sekitar jam 6 pagi. Lalu Anna menelpon Uber untuk pergi ke bandara seperti yang selalu dia lakukan. Dan itu adalah terakhir kali Brian melihatnya. Kemudian, Brian bilang bahwa dia bangun jam 7 pagi untuk membangunkan anak-anaknya dan membuatkan mereka sarapan. Kemudian setelah pengasuh anaknya datang, Brian pun pergi selama beberapa jam. Brian pergi ke toko kelontong Sounds untuk membeli beberapa barang yang mereka butuhkan, dan kemudian membawanya pulang ke rumah. Setelah itu, Brian pergi ke rumah ibunya yang jaraknya sekitar kurang lebih 1 jam dari rumahnya. Kemudian, Brian memberitahu polisi bahwa dia telah kehilangan ponselnya di pagi itu, sehingga dia tidak memiliki catatan GPS untuk bisa menunjukkan arah ke rumah ibunya. Dia bahkan sempat tersesat saat pergi ke rumah ibunya dan butuh waktu tambahan sekitar 30 menit untuk sampai ke sana. Brian pergi ke rumah ibunya selama sekitar 15 menit. Kemudian, dia pergi ke toko Whole Foods dan ke toko obat CVS untuk membelikan barang pesanan ibunya. Setelah itu, Brian mengantarkannya ke rumah ibunya. Brian kemudian kembali ke rumah. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan teleponnya yang hilang ternyata ada di bawah bantal sofa. Dia menduga kalau anak-anaknya lah yang bermain dengan teleponnya dan kemudian menyembunyikannya di sana. Keesokan harinya pada tanggal 2 Januari, Brian meninggalkan rumahnya hanya sekali untuk membawa putra sulungnya ke bar jus untuk membeli minuman coklat. Sedangkan 2 anak lainnya tinggal di rumah dengan babysitter. Kini dengan hilangnya Anna, Brian mulai menelponi teman-temannya untuk menanyakan apakah mereka telah melihat Anna. Sementara itu, polisi bekerja dengan sangat cepat untuk melakukan pencarian Anna. Mereka lalu memutuskan untuk melacak lokasi telepon milik Anna. Dan ternyata, lokasi terakhir ponselnya aktif adalah dekat rumahnya sendiri, yaitu pada tanggal 1 dan 2 Januari 2023. Polisi merasa aneh. Bukankah Brian telah memberitahu mereka bahwa Anna telah pergi pada tanggal 1 Januari? Tapi kenapa ponselnya masih aktif di dekat rumah pada tanggal itu? Pada tanggal 6 dan 7 Januari, lusinan petugas dan anjing pelacak mencari Anna melalui hutan-hutan yang terletak di sekitar rumah Anna dan rumah-rumah tetangga lainnya. Mereka bahkan mengosongkan kolam yang ada di halaman belakang rumah Brian dan Anna. Meskipun Brian bertindak sangat kooperatif, tapi sebenarnya dia telah berbohong kepada polisi tentang keberadaannya pada saat Anna menghilang. Pada tanggal 8 Januari 2023, Brian Walsh akhirnya ditangkap dan didakwa dengan tuduhan telah menyesatkan polisi selama penyelidikan. Dan sewaktu ditangkap, rekaman menunjukkan Brian yang tersenyum mengerikan saat dibawa oleh polisi. Pada hari yang sama, surat perintah untuk melakukan penggeledahan rumahnya Brian dikeluarkan. Para polisi pun ke sana untuk memeriksa keadaan rumah tersebut. Jaksa penuntut Norfolk County yang bernama Lynn Billen menuntut Brian Walsh di pengadilan distrik Quincy. Dia membantah pernyataan Brian bahwa Anna telah berangkat ke bandara sekitar pukul 6 pagi pada tanggal 1 Januari dengan naik Uber. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada bukti rekaman yang menunjukkan bahwa Anna telah memanggil Uber ke bandara. Selain ada catatan telepon kalau HP Anna masih aktif di tanggal 1 dan 2 Januari di area rumahnya, polisi juga menemukan kejanggalan pada cerita Brian yang pergi ke rumah ibunya untuk membantu ibunya berbelanja. Karena diketahui melalui CCTV, Brian sebenarnya tidak pergi ke toko Whole Foods dan CVS Store. Karena tidak ada bukti rekaman kamera CCTV atau tanda terima bon yang menunjukkan kalau Brian telah berada di sana. Lalu pada tanggal 2 Januari, ternyata Brian tidak hanya membawa putra sulungnya untuk membeli minuman coklat di Press Juicery di Norwell, Massachusetts di kota Cohasset. Ternyata setelah jam 4 sore, Brian terlihat di CCTV sedang berada di Rockland, Massachusetts yang berjarak hanya sekitar 10 menit dari toko minuman tersebut. Saat itu, Brian mengenakan masker hitam dan sarung tangan biru. Dia terlihat mendorong kereta belanjaan besar di toko bangunan The Home Depot.
Di sana dia terlihat membeli peralatan pembesi senilai $450, termasuk selotip, pel, terpal, baju berbahan plastik dengan penutup kepala, sepatu boot, ember, kacamata, soda kue, gergaji besi, dan kapak. Ternyata sewaktu diadakan penggeledahan di rumahnya Brian, polisi akhirnya menemukan tetesan noda darah dan pisau yang ada noda darahnya di ruang bawah tanah. Polisi mengatakan Brian sengaja berbohong kepada polisi untuk memperlambat kerja mereka, sehingga memberikan dia cukup waktu untuk membersihkan TKP dan menghilangkan bukti kejahatannya. Itulah sebabnya Brian mendapat dakwaan dengan tuduhan telah menyesatkan polisi selama penyelidikan. Akan tetapi, pengacaranya Brian mengatakan bahwa kesalahan yang Brian lakukan hanyalah tidak memberitahu polisi tentang pergi ke toko bangunan The Home Depot. Pengacaranya juga mengatakan bahwa Brian telah bekerja sama dengan polisi dan mau memberikan keterangan. Jadi, dia tidak boleh ditahan untuk alasan apapun. Lagi pula, Brian sendiri juga mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut. Hakim akhirnya memutuskan kalau Brian boleh keluar dengan menebus uang jaminan sebesar $500.000 atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Sementara itu, penyelidikan polisi tetap berjalan. Demikian juga dengan pencarian Anna. Selama 24 jam terakhir, polisi terus menyisiri hutan di sekitar rumah Anna dan mencari tanda-tanda keberadaan Anna. Sebenarnya, pada hari yang sama ketika Brian didakwa, polisi sempat menggeledah tempat pembuangan sampah di Peabody, Massachusetts dan menemukan bukti penting. Tim pencari dan unit K9 menghabiskan berjam-jam menggali dan menemukan beberapa kantong sampah berisi perlengkapan pembersih, karpet, kapak berdarah, dan lebih banyak lagi barang bukti lainnya. Polisi lalu segera mengirimkan barang tersebut ke laboratorium untuk diselidiki. Selain penemuan itu, pada tanggal 3 Januari 2023, data seluler dari telepon Brian menunjukkan bahwa dia sempat pergi ke Broxton dan Abington. Hal ini tidak pernah dia ungkapkan kepada polisi saat dia diinterogasi. Di tempat itu, Brian terlihat di rekaman kamera CCTV sedang melemparkan beberapa kantong tas yang berat ke tempat pembuangan sampah. Polisi meyakini tas-tas itu berisi bagian-bagian tubuh Anna yang telah dipotong-potong supaya memudahkan untuk dibuang. Sangat disayangkan bahwa sebelum polisi tahu bahwa Anna hilang, tempat sampah itu telah dikosongkan dan isinya diambil untuk dibakar. Jadi jika tubuh Anna benar-benar telah dibuang ke dalam tempat sampah itu, sepertinya Anna tidak akan pernah ditemukan lagi. Salah satu hal yang paling mengejutkan yang polisi temukan adalah pencarian Google yang dilakukan oleh Brian pada tanggal 27 Desember 2022, pada tanggal 1 Januari, 2 Januari, dan 3 Januari 2023. Pencarian itu dilakukan menggunakan iPad milik putranya. Dimulai dari tanggal 27 Desember 2022, Brian mencari di Google apa negara bagian terbaik untuk perceraian bagi seorang pria. Lalu pada tanggal 1 Januari 2023 jam 4:55 di pagi hari, berapa lama sebelum mayat mulai berbau? 4:48 pagi, bagaimana untuk menghentikan mayat membusuk? 5:20 pagi, cara mengikat mayat. 5:47 pagi, 10 cara membuang mayat. 6:25 pagi, berapa lama seseorang yang hilang akan mewarisi hartanya? 6:34 pagi, dapatkah Anda membuang bagian tubuh? Jam 9:29 pagi, apa fungsi cairan formaldehida? 9:34 pagi, berapa lama DNA bertahan? 9:59 pagi, dapatkah identifikasi dilakukan pada sisa-sisa sebagian tubuh? 11:34 pagi, pemotongan dan cara terbaik untuk membuang mayat. 11:44 pagi, bagaimana cara membersihkan darah dari lantai kayu? 11:56 pagi, apakah luminol bisa mendeteksi darah? Jam 1:08 malam, apa yang terjadi jika Anda memasukkan bagian tubuh ke dalam cairan amoniak? 1:21 malam, apakah lebih baik membuang pakaian dari TKP atau mencucinya? Lalu pada tanggal 2 Januari 2023, jam 12:45 malam, apa merek gergaji besi yang terbaik untuk memotong-motong? 1:10 malam, dapatkah Anda dituntut pengadilan dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan tanpa tubuh?
1:14 siang. Dapatkah Anda mengidentifikasi tubuh dengan gigi patah? Dan kemudian pencarian berikut dilakukan pada tanggal 3 Januari 2023. Jam 10:02 pagi. Apa yang terjadi pada rambut di mayat? Jam 13:13. Berapa cepat pembusukan pada mayat yang ditemukan di dalam kantong plastik dibandingkan dengan di permukaan tanah di dalam hutan? Jam 13:20. Dapatkah baking soda membuat mayat tetap berbau harum? Dari semua informasi dan jumlah pencarian yang Brian lakukan, jelas menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan ini akan sangat membantu jaksa dalam menghukum Brian. Sementara masih menunggu hasil persidangan, Brian tetap mengaku tidak bersalah dan masih belum diketahui apa motifnya menghabisi istrinya sendiri. Wartawan dan polisi menduga motif Brian adalah banyaknya harta Anna dalam bentuk rumah dan properti lainnya. Anna memiliki beberapa properti di Massachusetts, Maryland, dan Washington DC. Dan ini adalah hal yang masuk akal, karena memang karirnya Anna di bidang real estate. Dan ternyata semua properti yang dimiliki oleh Anna terdaftar atas nama Anna semua, dan bukan nama Brian suaminya. Asal kalian tahu, kekayaannya Anna diperkirakan sebesar 42 miliar rupiah. Brian Walsh akhirnya ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023 atas pembunuhan istrinya. Tapi Brian tetap saja mengaku tidak bersalah. Meskipun jaksa penuntut wilayah Norfolk Michael Morrissey menuduh bahwa dia telah membunuh istrinya, kemudian memotong-motong dan membuang tubuh Anna Walsh di tempat pembuangan sampah. Jaksa penuntut meminta agar mereka menjadwal ulang sidang pengadilan hingga akhir Maret 2023. Semua ini dilakukan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi dewan juri meninjau kasus tersebut dan memutuskan apakah Brian akan didakwa atau tidak. Hakim akhirnya memutuskan bahwa mereka akan bertemu lagi untuk sidang status lainnya pada tanggal 1 Maret 2023. Dan selama waktu itu, Brian akan tetap berada di penjara Norfolk County House of Correction tanpa jaminan bebas. Sayangnya, hingga sekarang tubuh Anna masih belum ditemukan. Semoga polisi bisa menemukan jenazahnya sehingga keluarganya dapat memakamkannya dengan baik. Dan yang paling memilukan adalah nasib anak-anaknya yang telah kehilangan seorang ibu untuk selamanya dan kehilangan ayah karena dipenjara. Pada tanggal 12 Januari 2023, orang-orang berkumpul di gereja First Parish Unitarian Universalis, di mana banyak orang datang untuk menghormati Anna Walsh, ibu dari 3 anak, yang belum terlihat sejak malam tahun baru. Beberapa orang berbicara tentang Anna sebagai pribadi yang baik, sementara yang lain memohon agar anak-anaknya tetap dalam perlindungan negara, karena mereka khawatir akan keselamatan anak-anaknya Anna. Meskipun sepertinya sudah terlambat untuk menyelamatkan Anna, tapi semoga anak-anaknya dapat diselamatkan dari monster manusia yang sangat berbahaya ini. Saat ini, anak-anak Anna berada di Departemen Anak dan Keluarga di Massachusetts. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.